وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Ushulul Iman, fondasi di dalam keimanan kita. Dan telah kita jelaskan tentang inti dakwah para nabi dan rasul adalah bertauhid kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Setelah itu beliau penulis masuk di pembahasan tentang keutamaan agama Islam. Beliau berkata, kata beliau, ad-dinul islami, agama Islam. Ad-dinul islami huwa ad-dinul ladzi ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam adalah agama yang dengan itu Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamallahu bihil adyan. Dengan agama Islam maka Allah menutup semua para nabi dan Allah menutup semua agama. Wa akmanahu li ibadihi, dan Allah menyempurnakan agama Islam untuk hamba-hambanya. Wa atamma bihi alaihimun ni'mata, dan Allah mencukupkan kenikmatan kepada mereka. Wa radiyahu lahum dinan, dan Allah ridha agama Islam sebagai agama bagi manusia. Fala yuqbalu min ahadin dinan siwahu, sehingga Allah tidak akan menerima agama siapapun selain agama Islam. Ini di sini di poin yang kita akan bahas di sini tentang keutamaan Islam. Dan ini sangat penting sekali karena ini berkaitan dengan agama kita. Sebuah pertanyaan yang mungkin nanti akan kita tanyakan untuk diri kita masing-masing. Pertanyaan yang sangat penting sekali. Kenapa kita itu beragama Islam? Kenapa kita itu beragama Islam? Kita harus memiliki alasan kenapa kita itu beragama Islam. Kenapa kita itu agamanya enggak Kristen? Kenapa tidak Yahudi, tidak Hindu, Buddha, Konghucu? Tetapi kenapa kita itu memilih Islam sebagai agama kita? Maka kita itu Muslim karena kita percaya bahwasanya agama yang diterima oleh Allah itu hanya satu, yaitu agama Islam yang dibawa sama Rasulullah SAW. Dan kita percaya bahwasanya Islam sumber keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Dan kita juga percaya bahwasanya Islam telah mengatur semua urusan kita. Agama yang paling lengkap, ada yang paling sempurna, yang mengatur semua lini kehidupan. Nah itu kita alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika Allah memberikan kepada kita hidayah, sehingga kita alhamdulillah berada di atas agama ini. Walaupun kita itu beragama Islam gak mencari. Kebanyakan kita itu beragama Islam karena warisan dari orang tua. Sehingga kalau kita ditanya kenapa kita itu Muslim, ya karena bapak saya, ibu saya Muslim. Kenapa? Karena kita itu tidak pernah menghormati, kita menghargai nikmat hidayah yang kita dapatkan. Oleh itu kita harus meyakini bahwasanya kita itu beragama Islam itu adalah agama terbaik. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika Allah memberikan kepada kita hidayah dan kita bisa memeluk agama ini. Allah Ta'ala berfirman,
di dalam banyak ayat di mana Allah membicarakan agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum." Nabi Muhammad itu, beliau bukan hanya saja seorang bapak dari kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi Rasulullah SAW itu adalah Rasulullah, utusan Allah, dan Rasulullah SAW itu penutup para nabi. Sehingga dengan diutusnya Rasulullah, maka semua kenabian sebelumnya tertutup, sehingga tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kalaupun Nabi Isa itu masih hidup, kita pun meyakini Nabi Isa itu masih hidup. Bahkan nanti Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman. Bahkan Nabi Isa ketika turun, beliau membawa keselamatan. Beliau bisa membunuh Dajjal, demikian juga beliau bisa menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga Nabi Isa itu menjadi sebagai juru selamat nanti di akhir zaman. Tapi Nabi Isa turun di akhir zaman bukan sebagai nabi baru, tetapi Nabi Isa di akhir zaman beliau sebagai umatnya Nabi Muhammad. Sehingga Rasulullah itu tetap, Nabi Muhammad itu penutup nabi. Rasulullah SAW itu, Nabi Muhammad itu penutup nabi. Walaupun Nabi Muhammad meninggal dunia, Nabi Isa belum meninggal. Dan nanti Nabi Isa akan turun di akhir zaman memberikan keselamatan bagi manusia. Tetapi Nabi Isa bukan sebagai nabi baru. Kenapa? Karena nabi baru nggak ada, sudah tidak ada lagi nabi baru. Tetapi Nabi Isa itu turun sebagai umatnya Rasulullah SAW. Maka itu Rasulullah SAW itu sebagai penutup nabi, beliau diutus, maka semua kenabian tertutup. Oleh itu Rasul mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Tidak ada nabi setelah saya. Sehingga semua nabi yang mengaku dirinya nabi, semuanya pendusta. Siapa saja yang merasa dirinya nabi, maka dia pendusta. Dan siapa yang mengatakan dirinya nabi, maka dia dajjal. Dia adalah dajjal. Dajjal itu nanti ada dua. Dajjal itu artinya apa? Dajjal itu pendusta. Dajjal itu pendusta. Dan Dajjal itu, kata para ulama, Dajjal itu ada dua. Ada yang dinamakan dengan Dajjal Asghar, Dajjal kecil. Kemudian yang kedua dinamakan dengan Dajjal Akbar. Siapa Dajjal yang kecil itu? Dajjal yang kecil itu adalah siapa saja yang menganggap dirinya nabi. Siapa yang menganggap dan mendakwakan dirinya nabi setelah Rasulullah, maka dia Dajjal. Dan nanti di antara tanda hari kiamat, Rasulullah menyebutkan akan keluar 30 Dajjal. Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai keluar salafuna kadzabun dajjalun. Rasulullah mengatakan nanti akan keluar 30 orang pendusta dan dajjal. Maksud dajjal itu apa? Mengaku dirinya nabi. Itu jumlahnya 30. Kata para ulama, jumlah 30 itu yang punya kekuatan. Kalau yang mendakwahkan dirinya nabi itu enggak terhitung, jumlahnya banyak sekali. Orang Indonesia saja banyak. Nabi Muhammad belum meninggal saja itu sudah ada yang mengaku dirinya nabi. Musailamah al-Kadzdzab itu mengaku dirinya nabi, padahal Nabi Muhammad masih hidup waktu itu. Sehingga kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, dan agama yang beliau bawa sebagai agama penutup. Sehingga tidak sah lagi agama ketika sudah datang Islam, tidak sah di hadapan Allah Ta'ala. Sampai Rasulullah SAW beliau mengatakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada seorang dari umat manusia mendengar saya diutus sebagai nabi, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian orang itu meninggal dan tidak beriman dengan apa yang saya bawa, yaitu dengan agama Islam ini, illa kana min ashabin nar, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Sehingga pengikutnya Nabi Isa, pengikutnya Nabi Musa, setelah Nabi Muhammad diutus, maka mereka semuanya wajib beriman sama Nabi Muhammad. Siapa yang tidak beriman sama Nabi Muhammad, maka dia menjadi penghuni neraka. Nabi Isa itu sudah mengabarkan, Nabi Isa sudah mengabarkan bahwasanya nanti akan datang nabi terakhir.
wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa itu mengabarkan kepada umatnya nanti akan datang seorang nabi namanya Ahmad. Namanya Ahmad dan Muhammad itu sama. Tetapi ketika datang Nabi Muhammad dan Ahmad dan sifatnya mereka tahu semua. Sampai Allah Ta'ala mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui sifatnya Nabi Muhammad seperti mengetahui sifat anaknya mereka sendiri. Tapi akhirnya mereka nggak beriman. Dan akhirnya mereka menjadi penghuni neraka jahanam. Allah Ta'ala juga berfirman menggambarkan tentang Islam, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah itu hanya agama Islam. Sehingga agama selain Islam itu semuanya tertolak. Allah Ta'ala juga berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, yaitu tepatnya di hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Rasulullah musim haji terakhirnya beliau, Rasulullah di Arafah, kemudian diturunkan ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Di dalam surat Al-Imran, Al-Maidah, Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan saya cukupkan kenikmatanku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan saya meridhoi Islam sebagai agama. Sehingga ketika diturunkan ayat ini, Allah memberikan rekomendasi bahwa Islam itu sempurna. Oleh itu kata Imam Malik, beliau mengatakan, wa ma lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Apa saja yang ketika ayat ini diturunkan tidak masuk dalam agama Islam, yaitu sebuah ritual ibadah, ketika ayat ini diturunkan dia tidak termasuk agama Islam, maka sampai hari kiamat pun gak akan bisa masuk dalam agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam sudah sempurna. Agama Islam sudah sempurna, sudah paripurna, tidak butuh tambahan, tidak butuh kekurangan, tidak butuh modifikasi. Allah Ta'ala juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan selamanya diterima agama itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, itu intinya kalau kita membaca beberapa ayat ini, kita mendapatkan faidah bahwa agama Islam itu adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Sehingga orang itu nanti menjadi orang yang paling merugi nanti di hari kiamat. Dan agama Islam itu, semua agama para nabi dan rasul itu aslinya namanya Islam. Sehingga semua nabi itu mereka semuanya membawa agama Islam. Oleh itu kata para ulama mengatakan Islam itu nanti ada dua. Penamaan Islam itu ada dua. Yang pertama, Islam secara umum. Islam secara umum yaitu apa? Sebuah agama yang intinya itu hanya tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, dinamakan dengan Islam. Islam itu dari kalimat istislam, ketundukan. Islam secara umum yang artinya ketundukan, maka berarti semua agama para nabi dan rasul itu Islam. Begitu Nabi Ibrahim itu, kalau kita lihat doanya beliau setelah bangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mengatakan, "Baik Tuhanku, Rabbana ja'alna muslimaini." Tuhanku, jadikan kami berdua dua orang muslim. Jadikan kami berdua itu dua orang muslim. Maksudnya Islam itu apa? Islam secara umum, karena itu zaman Nabi Ibrahim jauh sekali zamannya. Jadi maksudnya itu Islam secara umum. Sedangkan nama Islam secara khusus, para ulama mengatakan Islam secara khusus itu adalah
agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sehingga siapa yang beriman sama Nabi Muhammad dinamakan sebagai orang muslim. Dia itu dinamakan sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena itu Islam secara khusus. Sedangkan Islam secara umum itu semua nabi dan rasul mereka itu pasti membawa agama Islam. Tetapi yang kita bahas di sini, itu yang kita bahas adalah Islam secara khusus, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita mendapatkan faidah bahwa agama Nabi Muhammad itu sempurna, paripurna. Sehingga kalau kita itu ingin mencari kebenaran, itu semuanya ada di agama kita. Sampai ketika diturunkan ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan kenikmatanku kepada kalian, dan saya ridhoi Islam sebagai agama. Sampai orang Yahudi itu datang kepada Umar bin Khattab. Kemudian orang Yahudi itu mengatakan, wahai Umar, ada satu ayat yang Allah turunkan kepada kalian, wahai orang-orang muslim. Jika seandainya ayat itu diturunkan kepada kami orang Yahudi, latakhadna dzalikal yauma idan, kami akan menjadikan hari diturunkan ayat itu sebagai hari raya kami. Akhirnya Umar bin Khattab bertanya, apa ayat itu? Maka orang Yahudi mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah, saya tahu kapan ayat ini diturunkan dan Rasulullah sedang apa. Rasulullah itu sedang naik kuda, Rasulullah itu sedang naik onta. Ketika di Arafah, beliau itu ceramah di hari Arafah, tiba-tiba beliau berhenti. Setelah itu rupanya diturunkan ayat yang luar biasa ini, ayat sebagai rekomendasi dari Allah Ta'ala bahwasanya Islam itu agama yang sempurna. Demikian juga sampai orang-orang Yahudi itu datang kepada Salman Al-Farisi. Pernah orang-orang Yahudi itu datang kepada Salman, kemudian mengatakan, bertanya, wahai Salman, apakah benar Nabi kalian itu mengajarkan semua perkara sampai masalah buang hajat itu pun dibahas oleh Nabi kalian? Maka Salman mengatakan, benar. Karena Rasulullah SAW yu'allimuna, Rasul itu mengajarkan kepada kami apa saja yang kami butuhkan. Sampai Rasul itu mengajarkan kepada kami hatal khira'ah, sampai masalah buang hajat. Rasul itu malah kita buang hajat, ceboknya itu pakai tangan kanan, sehingga tidak boleh kita itu cebok pakai tangan kanan. Dan Rasulullah melarang kita untuk ceboknya itu, kalau zaman dulu pakai batu, itu tidak boleh pakai tulang. Pakai tulang tidak dibolehkan. Sehingga apa? Sehingga hatta masalah buang hajat pun dibahas dalam agama kita itu. Kalau seandainya cuma masalah kencing, BAB saja diatur dalam agama kita, apalagi masalah negara, apalagi masalah halal dan haram, apalagi masalah keluarga, apalagi masalah ekonomi, semuanya dibahas oleh agama kita. Maka itu agama kita itu agama yang luar biasa, agama yang sangat sempurna. Tetapi kita tidak akan mengetahui sempurnanya agama kita kalau kita nggak belajar. Kalau kita itu tidak mau belajar, kita itu akan meremehkan agama kita, seakan agama kita itu biasa sekali itu. Padahal kalau kita itu mempelajari agama kita, luar biasa agama kita itu, agama yang sangat luar biasa. Tetapi kita tidak akan tahu kehebatan Islam kalau kita nggak belajar. Nah, itu kenapa Allah Ta'ala itu berfirman, udkhulu fisilmi kafah, masuklah kalian ke Islam itu secara totalitas. Yaitu apa? Kita harus belajar terus. Sampai kapan kita belajar? Sampai kita mati. Karena untuk mengetahui tentang ajaran Islam kita yang sempurna ini, tidak bisa tanpa kita itu belajar. Nah, itu kenapa Rasulullah mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar itu hukumnya wajib atas setiap orang muslim. Dan agama kita itu kan lengkap sekali itu, membahas semua lini kehidupan. Kita mau bicara masalah apa? Kita mau bicara masalah makanan, ada di dalam agama kita. Sehingga agama kita membahas bahwasanya urusan makanan, minuman, hukum asalnya halal. Sehingga semua itu hukum asalnya halal, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Ini dalil ini, kaidah ini berlaku sampai hari kiamat. Contohnya misalkan, apa yang diharamkan? Rasulullah mengatakan, kullu dhinabin minas siba wa kullu dhi mikhlabin minat tuyur. Setiap binatang buas yang memangsa dengan gigi taringnya,
dan setiap burung predator yang memangsa dengan cakarnya, maka itu haram. Demikian juga Allah Ta'ala mengharamkan anjing, babi, kemudian darah, kemudian bangkai, najis. Itu kan dibahas dalam agama kita lengkap. Sedangkan selain itu yang diharamkan, maka semuanya hukumnya halal. Kita mau bicara masalah ibadah, mau sholat, mau puasa, semuanya sudah dijelaskan dalam agama kita sempurna, tidak butuh tambahan. Sampai Rasulullah SAW itu beliau sampai terkadang itu, beliau itu ketika sholat, karena pengen menjelaskan kepada umatnya bagaimana tata cara sholat itu, Rasul itu terkadang sholat itu takbir Allahu Akbar di bawah. Setelah itu beliau itu naik mimbar. Mimbarnya beliau itu ada 3 tingkatan. Beliau naik ke tingkatan ketiga. Dibaca, Rasulullah membacanya di tingkatan ketiga itu. Setelah itu ruku, i'tidal, ketika mau sujud Rasulullah turun ke bawah. Kemudian duduk, kemudian sujud, kemudian berdiri naik lagi ke atas. Terus seperti sampai akhirnya nanti beliau itu tasyahud akhirnya di bawah dan salamnya di bawah. Apa kata Rasulullah? Innama sona'tu dzalika lita'tammu bi. Saya sengaja mengerjakan seperti itu. Saya naik ke atas mimbar sholatnya itu supaya kalian itu mengetahui sholatnya saya. Walita'lamu sholati, kalian bisa mengikuti saya. Rasulullah itu terkadang masalah wudhu sampai beliau itu panggil, ada beberapa sahabat panggil, tolong ambilkan air wudhu. Setelah itu para sahabat itu melihat bagaimana wudhunya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudhu'i hadza. Siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, seperti saya wudhu sekarang. Rasulullah mencontohkan langsung. Sehingga apa? Kita bicara masalah agama, semuanya ada petunjuknya dalam agama kita. Kita mau bicara masalah kekeluargaan kita, hubungan kita dengan istri kita, kita dengan suami kita, kita dengan orang tua kita, anak kita, tetangga kita, semuanya ada lengkap dalam agama kita. Kita mau bicara masalah negara, bagaimana kita mengatur negara, ada dalam agama kita lengkap. Sehingga apa? Sehingga agama kita itu menjelaskan segala perkara. Maka tidak ada cara kalau kita itu ingin selamat dunia dan akhirat kecuali kita itu harus masuk Islam secara totalitas. Kita masuk dalam agama kita itu secara sempurna. Dan siapa yang dia itu berjuang untuk totalitas masuk dalam Islam, yaitu seperti ayat tadi, udkhulu fisilmi kafatan, masuklah kalian dalam Islam secara totalitas. Kalau kita itu masuk Islam secara totalitas, Allah itu akan memberikan jaminan kepada kita. Jaminannya apa? Kita akan selamat dunia dan akhirat. Bahkan kita nanti akan dijadikan pemimpin oleh Allah Ta'ala di dunia. Oleh itu kata beliau mengatakan, wadinul islami, agama Islam, huwa dinul haqqil ladzi dhamanallahu liman tamassaka bihi haqqat tamassuk ayyan surahu. Agama Islam itu adalah agama yang benar, di mana Allah menjamin bagi siapa yang berpegang teguh dengan agama ini dengan sebenar-benarnya, pasti nanti Allah akan menolongnya. Wa yudhhirahu ala man siwahu, dan Allah akan memenangkan agama itu di atas agama yang lain. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang benar, supaya Allah memenangkan agamanya di atas semua agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu mereka enggan, mereka tidak ridha, tapi pasti Islam itu akan jaya. Allah Ta'ala juga berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Apa janjinya? Itu sebutkan banyak sekali janjinya sama Allah Ta'ala. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Ingat janjinya, Allah berjanji di sini berapa? Yang pertama, Allah berjanji bagi siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Janji yang pertama, Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah. Allah akan menjadikan mereka sebagai pemimpin di bumi, sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum mereka sebagai pemimpin. Ini janji Allah yang pertama. Kemudian yang kedua, wala yumakkinanna lahumud dinahumul ladzi irtadalahum. Yang kedua, Allah akan menjayakan agamanya.
sehingga agamanya akan dikokohkan di muka bumi sampai Allah ridho kepada agama itu. Kemudian yang ketiga, janji Allah yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan mengganti rasa takut yang dirasakan oleh pemeluk Islam dijadikan sebagai tanda keamanan. Yaitu apa? Akan diganti sama Allah dengan keamanan dalam hati mereka, aman, tentram mereka. Jadi ada 3 janji Allah Ta'ala dalam saat ini. 3 janji. Pertama, Allah akan menjadikan mereka pemimpin dunia. Yang kedua, Allah akan menjayakan agama sehingga agama Islam itu sempurna di bumi sebagai agama terkuat. Kemudian yang ketiga, Allah akan mengganti rasa takut pemeluknya menjadi keamanan. Tapi syaratnya apa? Allah Ta'ala berfirman, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Mereka harus beribadah kepadaku saja, jangan berbuat kesyirikan. Faman kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Siapa yang berbuat kafir setelah itu, maka dia orang-orang yang fasik. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Allah itu memberikan jaminan kepada kita, janji kepada kita, kalau kita itu bisa masuk Islam secara sempurna. Kita itu masuk Islam secara totalitas. Yang pertama, janji Allah itu, Allah akan menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi. Dan janji Allah itu benar. Nah itu ketika kita melihat, misalkan ya, kita lihat awal-awal Islam, bagaimana perjuangan Islam di zaman Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah SAW itu merintis Islam itu gak mudah. Islam di awal-awal itu berat sekali. Rasulullah kemudian diikuti orang yang beriman 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Apakah mereka itu mudah untuk merintis Islam? Berat, sampai ada di antara mereka yang meninggal, seperti Sumayyah dan suaminya Yasir. Sumayyah sampai ditombak kemaluannya sampai akhirnya meninggal. Kemudian Yasir pun ditusuk pakai pedang sampai akhirnya meninggal juga. Sedangkan Ammar putranya disiksa nggak kuat sampai akhirnya mengatakan kalimat kufur. Banyak para sahabat itu yang dihabisi di awal-awal Islam itu. Tapi Rasulullah memberikan semangat, la yutimmannallaha hadzal amr. Pasti Allah akan menjayakan kita, tinggal tunggu waktu saja itu. Sampai ada kejadian, ada seorang sahabat namanya Khabbab bin Arid. Ada seorang sahabat namanya Khabbab bin Arid. Khabbab bin Arid ini seorang budak. Dia itu kerjaannya pandai besi. Tuannya dia itu seorang wanita. Tuannya dia itu seorang wanita namanya Ummu Ammar. Ummu Ammar itu, Anmar itu tuannya. Orang musyrik, musyrikah ya, itu wanita musyrik. Suatu ketika tuannya perempuan ini mendengar kabar kalau budaknya itu masih Islam, yaitu Khabbab bin Arid itu masih Islam. Akhirnya marah luar biasa ini tuannya ini, perempuan ini. Sampai dia itu mendatangi tempat kerjanya Khabbab yang dia itu pandai besi. Namanya pandai besi itu kan besi yang mau dibikin pedang itu kan dimasukkan ke api dulu sampai menganga menjadi merah, kemudian dikeluarkan ditempa. Yang ditempa supaya keraknya itu keluar. Nanti disiram pakai air, setelah itu masukkan lagi besinya itu, terus ditempa lagi terus seperti itu. Maka wanita ini, yaitu Ummu Anmar ini, mengambil besi yang sudah dipanaskan, yang sudah merah itu, kemudian diceskan di punggungnya Khabbab sampai Khabbab itu pingsan. Setelah itu Khabbab disiram sama dia. Setelah itu diambil lagi besi yang sudah panas itu, diceskan di kepalanya sampai akhirnya Khabbab pingsan lagi. Enggak sampai di situ. Setelah itu dia panggil orang-orang, anak-anak sama orang-orang untuk mengikat Khabbab, kemudian mengarak di jalan-jalan, kemudian dipukuli pakai pelepah kurma, kemudian pakai batu, dilempari pakai batu sampai bercucuran darah itu Khabbab itu. Ketika sudah selesai, Khabbab itu masih terluka. Akhirnya dia itu datang ke Rasulullah SAW, mencari Rasulullah waktu itu. Pas waktu itu Rasulullah itu sedang istirahat di bawah Ka'bah, yaitu di bawah naungan Ka'bah. Datanglah Khabbab ini. Kemudian Khabbab mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'u lana. Wahai Rasulullah, kenapa kok anda enggak mendoakan kita wahai Rasul? Tolong doakan kita ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ala tastansirhu lana. Wahai Rasulullah, tolong minta kepada Allah akan kejayaan kita supaya kita dimenangkan sama Allah Ta'ala. Kita sudah enggak kuat ya Rasulullah dengan siksaan seperti ini. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, Rasulullah itu malah cerita,
Rasulullah itu malah cerita umat-umat terdahulu. Maka Rasulullah mengatakan, inna mimman kana qablakum, ada orang-orang sebelum kalian itu, mereka beriman sama nabi mereka, kemudian ditangkap sama masyarakat, kemudian digergaji kepalanya sampai terkelupas atau terbelah menjadi dua belahan. Ada di antara mereka yang digergaji kepala sampai kakinya sampai menjadi dua belahan. Ada juga di antara umat sebelum kalian yang beriman, kemudian didatangkan sisir besi, kemudian disisir kepalanya dengan besi itu sampai terkelupas antara daging dan tulangnya. Ada di antara juga yang mereka itu beriman di antara sebelum kalian itu, ditangkap sama masyarakat kemudian dikubur hidup-hidup. Setelah itu Rasulullah mengatakan, kullu dzalika la yasuddukum an dinillah. Ujian seberat ini tidak menghalangi mereka untuk tegar di atas agama Allah Ta'ala. Setelah itu Rasulullah mengatakan, walakinnakum qaumun tastajilun. Tapi kalian itu, ini Rasulullah mengatakan kepada Khabbab ini, mengatakan kepada para sahabat yang mereka itu nyata siksaan kepada mereka itu. Bilal disiksa, kemudian para sahabat disiksa sama mereka itu, sama orang kafir Quraisy. Apa kata Rasulullah? Kalian itu adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Kalau seandainya mereka yang sudah fisik mereka saja disiksa sama orang kafir sampai ada yang meninggal itu saja minta keringanan kepada Rasulullah supaya mendoakan, ya Rasulullah tolong doakan supaya Allah itu memenangkan kita, supaya Allah itu memberikan kita itu kejayaan itu saja Rasulullah mengatakan kalian itu tergesa-gesa. Bagaimana kalau seandainya Rasul itu melihat kita, yang mana kita dicaci sama orang sedang ngeluh kita ini, di mana kita itu merasakan beratnya mengamalkan sunnah saja itu kita ngeluh. Maka Rasulullah mengatakan, walakinnakum qaumun tastajilun. Kalian itu orang yang tergesa-gesa. Setelah itu Rasulullah menggambarkan, maka Rasulullah mengatakan, wallahi, demi Allah, la yutimannallahu hadzal amr. Pasti Allah akan menjayakan agama Islam ini. Hatta yasir raqib min Son'a ila Hadramaut la yakhafu illallah. Sampai nanti ketika Islam itu jaya, aman, tentram masyarakat itu. Sampai ada orang berjalan dari Son'a menuju Hadramaut tidak takut kecuali Allah, sendirian dia berjalan. Son'a itu ibu kota Yaman, Hadramaut itu juga salah satu kota di Yaman. Orang kalau berjalan dari Son'a menuju Hadramaut, dia itu melewati kota sekarang itu namanya kota Ma'rib. Kotanya itu namanya kota Ma'rib. Kota Ma'rib ini tempat saya belajar. Saya itu dulu belajarnya di kota ini. Kota namanya Ma'rib. Kalau dulu namanya kota Sabah. Dulu itu namanya kotanya itu kota Sabah. Ada surat namanya surat Sabah. Yang terkenal sekali ada ratu namanya Belqis di zaman Nabi Sulaiman. Kota Ma'rib ini terkenal sebelum Islam itu menjadi kota yang paling menakutkan. Kota yang paling menakutkan, baik suhunya atau karakter masyarakatnya, demikian juga begal-begal di dalamnya. Terkenal sekali lah orang Ma'rib itu. Ketika Islam itu jaya, nanti orang itu aman. Dan rupanya para sahabat melihat itu. Para sahabat melihat ketika Islam itu jaya, maka itu kita itu yakin bahwasanya bahwa kejayaan itu pasti di tangan kita, di tangan kaum muslim. Tapi untuk menjayakan Islam itu butuh orang-orang yang Islamnya itu totalitas. Kita itu butuh itu gitu. Kita yakin bahwasanya bahwa Islam akan jaya di akhir zaman. Di akhir zaman, bukan zaman Rasulullah. Islam itu nanti di akhir zaman itu akan jaya kembali. Tapi untuk menjayakan Islam butuh orang-orang. Butuh orang-orang. Sampai Rasulullah SAW itu, beliau itu sampai ditanya, kan sekarang itu kan negara superpower itu kan Romawi, Eropa. Itu kan Amerika, Eropa itu kalau zaman dulu namanya Romawi. Romawi itu punya dua ibu kota. Punya dua ibu kota besar. Yang pertama namanya Konstantinopel. Kemudian yang kedua Roma. Roma atau Vatikan. Rasul itu mengatakan, ditanya, Rasul pernah ditanya, Rasulullah, ayyul madinataini tuftahu awwalah. Dua ibu kota Romawi yang pertama kali ditaklukkan kaum muslim itu yang mana? Maka Rasulullah mengatakan Konstantinopel. Konstantinopel itu di Turki. Ketika ditaklukkan sama Muhammad Al-Fatih, maka namanya dirubah dari Konstantinopel menjadi Islambul.
Istanbul itu pusat, jadi pusat peradaban Islam. Tapi ketika Turki Utsmani kalah, setelah itu dikuasai sama liberal, akhirnya nama Islam diganti menjadi Istanbul. Jadi Istanbul itu karena Islam itu kalah, dan nanti akan ditaklukkan lagi. Jadi nanti Rasulullah mengatakan ibu kota Romawi yang pertama kali ditaklukkan itu Konstantinopel. Itu pernah ditaklukkan zaman Muhammad Al-Fatih, tapi jatuh lagi di tangan mereka, dan nanti akan ditaklukkan lagi. Tapi nanti ada penaklukan besar yang dilakukan sama kaum muslimin, yaitu Roma atau Vatikan. Itu jantungnya Eropa. Kapan itu? Ketika nanti Imam Mahdi, sebelum munculnya Dajjal. Karena sebelum Dajjal itu keluar, itu nanti kaum muslimin itu akan menaklukkan Eropa. Akan menaklukkan Eropa. Sampai nanti kan di akhir zaman itu akan ada peperangan besar itu, seperti penaklukan kota Roma, Vatikan, sampai akhirnya Eropa itu semuanya jatuh di tangan kaum muslimin. Setelah itu nanti ada perang besar juga, perang antara kaum muslimin dengan Yahudi, yang dikenal dengan namanya Armageddon. Sampai Rasulullah mengatakan la tuqatilannal yahud, kalian nanti akan membunuh orang-orang Yahudi. Sampai orang-orang Yahudi itu bersembunyi di bawah pohon, bawah batu, sampai pohon dan batu itu berkata, ya muslim inna wara'i yahudiyun faqtulhu. Hai orang-orang muslim, di belakang saya ada orang Yahudi, bunuhlah mereka. Perang besar nanti antara kaum muslim dengan Yahudi, itu perang terakhir. Lah siapa? Kita menunggu mereka ini, siapa yang nanti akan menjayakan Islam itu siapa gitu. Maka tidak ada yang bisa menjayakan Islam kecuali orang-orang yang Islamnya itu totalitas. Sampai pernah itu kejadian di Israel kan, ketika Israel itu membombardir Palestina, terjadi obrolan antara orang Palestina, orang Muslim dengan tentaranya Israel. Akhirnya mereka, yaitu orang ini ngomong sama tentara Israel, nanti kita akan membantai kalian sampai nanti pohon dan batu bicara. Apa kata tentara Israel ini? Dia mengatakan iya, dan kami pun juga percaya. Kami juga percaya itu, kabar-kabar itu kami percaya. Sehingga kami itu kenapa sekarang itu menanam pohon horkot sebanyak-banyaknya, karena mereka itu percaya dengan kabar itu gitu. Karena itu di kitab mereka pun ada gitu. Tapi mereka mengatakan, tapi orang-orang yang memerangi kita belum ada sifatnya di kalian, yaitu sifat nanti orang-orang muslim yang akan membantai Yahudi itu belum ada di kalian. Akhirnya orang muslim ini penasaran gitu. Maka dia tanya, apa yang kalian dapatkan di kitab kalian tentang sifat orang muslim yang akan memerangi kalian? Maka orang ini mengatakan, yang kami dapatkan di kitab kami, orang-orang muslim yang nanti akan membantai kita itu adalah orang-orang muslim yang sholat subuhnya seperti Jumat. Sholat subuh mereka seperti sholat Jumat. Ketika mereka itu sholat subuhnya ramainya masjid kayak sholat Jumat, berarti tanda kejayaan kalian itu sudah mulai kelihatan. Tapi kata orang Yahudi, selama ini belum ada, yuk kita akan lawan kalian. Nah itu apa? Kejayaan itu akan di tangan kita nanti di akhir zaman. Cuma kita nunggu orang-orang itu gitu. Orang-orang yang nanti akan menjayakan Islam itu siapa mereka? Orang-orang yang mereka itu masuk Islam totalitas. Mereka itu nggak nanggung-nanggung, masuk Islam itu nggak nanggung-nanggung. Maka kalaupun bukan kita, generasi kita yang akan menjayakan Islam, minimal kita itu menyiapkan generasi setelah kita. Minimal kita siapkan generasi setelah kita, dan itu terus harus kita seperti itu. Oleh itu kalau kita itu belajar Islam secara totalitas, masuk Islam secara totalitas, kita belajar, kemudian kita berjuang untuk mengamalkan, itu niscaya Allah itu akan menjamin yang pertama, kita akan dijadikan pemimpin. Sekarang yang membuat lemah kita itu, kenapa kok Islam itu lemah seperti yang kita lihat sekarang ini? Kan kita lihat seperti yang digambarkan sama Rasul itu benar. Rasulullah mengatakan, yushaku antadaa alaikumul umam, hampir-hampir umat-umat selain kalian itu mereka rebutan untuk makan kalian. Kama tada al akalatu ila qas'atiha, seperti orang-orang lapar dihidangkan satu nampan makanan yang lezat, rebutan. Nah, siapa orang-orang yang lapar ini? Musuh-musuh kalian, orang-orang kafir. Dan apa nampan isi makanan itu? Nampannya itu isinya kalian, orang-orang muslim. Jadi orang-orang muslim itu nanti akan dimangsa di akhir zaman. Kita akan dijajah, dan kita sudah merasa gitu.
Walaupun Indonesia sekarang sudah merdeka, itu hakikatnya kita belum merdeka. Kenapa? Karena hasil bumi kita bukan kita yang menikmati. Semuanya dimakan, semuanya sama orang kafir semua. Terus bagaimana kita itu supaya kita itu bisa jaya? Itu tidak ada cara kecuali kita kembali ke agama kita. Oleh itu Rasulullah mengatakan, kalian nanti ibaratnya kayak makanan di nampan, dimakan rebutan sama orang kafir, dijajah kalian itu. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah karena jumlah kita itu sedikit sampai kita itu dijajah sama mereka? Rasulullah mengatakan tidak. Bal antum yauma idzin katsir, bahkan jumlah kalian itu banyak sekali. Tetapi banyaknya kalian itu seperti buih lautan, ikut-ikutan, kanan ya kanan, musimnya ini ya ikut ini, ngetrennya ini ikut ini, nggak punya pedoman. Setelah itu caranya bagaimana kalau kita itu bisa selamat di akhir zaman jaya? Maka Rasulullah mengatakan hatta tarju ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian. Maka yang bisa menjayakan Islam itu ya agama kita. Dengan kita kembali kepada agama kita secara totalitas, kita belajar agama kita, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan sekuat tenaga kita, maka itu nanti janji Allah itu akan segera dikabulkan. Oleh itu dulu para sahabat itu jumlah mereka sedikit. Kenapa? Karena kekuatan Islam itu bukan pada jumlah. Kekuatan Islam itu bukan pada ekonomi. Kekuatan Islam itu bukan pada militer. Tapi kekuatan Islam itu pada iman mereka. Oleh itu pernah suatu ketika itu Umar bin Khattab ketika menaklukkan Palestina, kan Palestina itu takluk di zamannya Umar bin Khattab. Persia hancur zamannya Umar. Setelah itu Romawi dipukul mundur sampai Palestina jatuh di tangan kaum muslimin. Sampai ketika diminta kunci Masjidil Aqsa itu, kuncinya itu mereka nggak memberikan. Sampai khalifah kalian datang ke sini. Akhirnya setelah itu Umar bin Khattab datang dari Madinah berangkat ke Palestina. Di Palestina Umar bin Khattab itu pakainya sederhana, pakainya lusuh. Kemudian beliau itu bahkan naik itu kudanya itu kuda yang kurus. Padahal semua mata manusia itu melihat kepada Umar, sosok pemimpin yang berwibawa. Akhirnya ketika Umar datang pakainya biasa, sederhana. Sampai akhirnya komandan perang kaum muslimin mengatakan, "Wahai Umar, kenapa Anda tidak menjaga wibawanya? Pakai pakaian yang bagus, wahai Umar." Setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Abu Ubaidah, jika seandainya bukan kamu yang ngomong seperti ini." Setelah itu Umar bin Khattab mengatakan sebuah kalimat yang luar biasa. Beliau mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kami itu adalah kaum yang Allah jayakan kita karena Islam kita yang menjayakan. Allah itu menjayakan Islam kita itu karena Islam kita itu. Famahma tolabnal izza li ghairihi adzallana. Kapan saja kita mencari kejayaan bukan pada Islam kita, maka pasti Allah akan menghinakan kita. Kita pengen cari kejayaan tapi lewatnya politik. Kita pengen mencari kejayaan kita lewatnya ekonomi. Kita pengen cari kejayaan lewatnya militer. Tidak akan jaya Islam itu. Jaya Islam dengan apa? Dengan kita kembali kepada agama kita. Kita ibadah kepada Allah Ta'ala secara totalitas, kita tinggalkan kesyirikan, kita ramaikan masjid-masjid Allah. Itulah yang nanti akan membuat kejayaan Islam itu akan datang. Tapi kalau kita itu malas-malesan menjalankan agama, sholatnya malas, sholat subuhnya sering ketinggalan, kita berkuar-kuar, ayo kita jayakan Islam, kita jayakan Islam di jalan-jalan, nggak ada manfaatnya. Karena yang bisa membuat takut orang-orang kafir itu adalah ramainya masjid. Ketika masjidnya itu ramai melebihi pasar, maka itu jayanya Islam itu nanti di situ. Jadi kita jelaskan bahwa agama Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang paripurna, tidak ada keselamatan dunia dan akhirat kecuali kembali kepada agama kita. Dan siapa yang dia itu masuk Islam secara totalitas, Allah akan memberikan jaminan. Pertama, Allah Ta'ala akan menjadikan dia sebagai pemimpin di muka bumi. Yang kedua, Allah akan memenangkan agama itu. Kemudian yang ketiga, Allah akan mengganti rasa takut yang dirasakan oleh pemeluk Islam menjadi rasa aman, yaitu keamanan. Keamanan itu nikmat yang sangat besar yang Allah telah berikan kepada kita. Nah, itu Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah, pertama yang diminta sama Nabi Ibrahim itu sebelum minta nikmat dunia, beliau itu minta keamanan.
Wahai Tuhanku, jadikan negeriku ini negeri yang aman. Setelah itu apa? Setelah itu baru beliau mengatakan, dan berikan rizki kepada penduduknya. Yaitu apa? Keamanan itu nikmat yang sangat mahal sekali, dan itu didapatkan ketika kita itu totalitas masuk di dalam agama kita, agama Islam. Beliau menyebutkan beberapa poin penting dalam agama kita. Jadi syiar-syiar Islam yang paling penting itu apa? Maka beliau menyebutkan ada 8 perkara. Saya sebutkan secara ringkas. Apa sih syiar Islam itu apa? Itu yang dibawa oleh Islam dan yang dilarang sama Islam itu apa? Yang pertama, Islam itu datang ya'muru bi tauhidillah, memerintahkan kepada umatnya untuk bertauhid kepada Allah Ta'ala, wa yanha anisyirik, dan melarang kepada umatnya untuk berbuat kesyirikan. Atau istilahnya itu kata para sahabat, kalau dulu para sahabat itu kan orang Arab itu hina di mata Romawi dan Persia. Setelah itu ketika Islam itu datang, mereka itu pemberani. Sampai ada namanya Dihya Al-Kalbi itu bawa surat datang ke Persia. Sampai ngamuk itu, Raja Persia itu ngamuk. Kalian itu orang Arab yang hina datang kepada kita dan ngancam gitu. Siapa kalian ini? Akhirnya mereka mengatakan, kami itu adalah dulu itu, ya kami itu seperti hancur kita itu, hancur-hancuran kita itu, sehingga kami nggak ada. Sampai datang Nabi itu, sampai datang kepada kita seorang Nabi, fa akhrajana ila ibadatil ibad, ila ibadatil, fa akhrajana min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kata dia mengatakan, dan Nabi itu datang kepada kami, mengeluarkan kami yang dulunya kami menyembah kepada makhluk, batu, pohon, keris, akik, kuburan, kemudian kami diarahkan, dianjurkan untuk menyembah kepada Tuhannya makhluk. Ketika hati kami bergantung kepada Tuhannya makhluk, kami itu jaya. Tapi ketika kami dulu bergantung hati kita kepada makhluk, maka kita semakin hina dina. Sehingga agama kita itu, poin paling penting itu apa? Agama kita itu menganjurkan, memerintahkan kita untuk bertauhid kepada Allah Ta'ala, ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai menghambakan diri kepada makhluk, tetapi kita menghambakan diri kepada Tuhannya makhluk. Kemudian yang kedua, ya'muru bis-sidqi wa yanha 'anil kadzib. Islam itu datang memerintahkan kepada pemeluknya untuk berlaku jujur dalam berucap, wa yanha 'anil kadzib, dan melarang dari sikap dusta. Sehingga kalau kita itu melihat kaum muslim sekarang itu banyak pendusta, berarti mereka itu masih jauh dari Islam mereka. Kemudian ketiga, ya'muru bil adli wa yanha 'anil jur. Islam itu datang memerintahkan umatnya untuk bersikap adil kepada siapa saja dan melarang dari sifat kezaliman. Nah itu ketika zaman dulu, zaman jaya-jaya Islam itu terasa. Semua poin-poin ini tuh terasa gitu. Kaum muslimin zaman dulu merasakan. Tapi ketika kaum muslimin sudah mulai jauh dari agama mereka, kita melihat itu Islam dan umat Islam itu kayak langit, bedanya kayak langit sama bumi gitu. Jauh sekali perbedaannya itu. Sehingga kita melihat negeri-negeri Islam itu malah negeri yang keadilan itu nggak bisa dicari. Termasuk negeri kita Indonesia ini. Termasuk Indonesia ini, semua hukum itu yang penting duit. Adil itu sudah nggak ada harganya di kita ini. Yang anehnya itu apa? Yang menjalankan itu semuanya ngakunya muslim. Semuanya mereka itu masuk Islam katanya. Saya itu muslim itu, tapi mereka itu penuh dengan kezaliman dan nggak ada sifat adil di antara mereka. Kemudian yang keempat, ya'muru bil amanah wa yanha 'anil khiyanah. Islam itu memerintahkan kita untuk bersifat amanah dan melarang kita dari sifat khianat. Sampai Rasulullah itu pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah orang muslim itu berzina?" Beliau mengatakan mungkin, namanya manusia itu. Apakah orang muslim itu dia itu minum khamr? Mungkin. Tapi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apakah orang muslim itu berdusta? Apakah orang muslim itu berkhianat?" Maka beliau enggak mungkin. Tidak mungkin, karena sifat dusta, khianat itu jauh sekali dari Islam. Yaitu dia tidak mungkin Islam itu seperti itu. Kenapa? Karena orang muslim itu adalah orang yang sangat menjaga amanah. Kemudian yang kelima, ya'muru bil wafa wa yanha 'anil ghadr.
Islam itu memerintahkan untuk wafa, memenuhi janjinya. Ketika kita sudah berjanji, maka orang muslim itu adalah orang yang berjuang untuk memenuhi, walaupun berat bagi dia itu untuk memenuhi. Dan orang muslim itu apa? Bukan orang yang suka mengingkari janjinya. Dia sekarang ngomong A, besoknya B, besoknya lagi ngingkari A dan B, sehingga sikatnya pelin-pelan. Orang muslim gak seperti itu. Kemudian yang keenam, ya'muru bibirril walidain wa yanha 'anil uquq. Islam datang memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Yang dulunya namanya orang berbakti kepada orang itu tua itu sangat susah sekali. Islam datang untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Kemudian ketujuh, wa ya'muru bisilatil arham wa humul aqarib wa yanha 'anil qati'ah. Dan Islam itu datang untuk menganjurkan umatnya dalam menyambung tali silaturahim. Dan Islam itu melarang dari qati'atur rahim, memutuskan tali hubungan. Walaupun ada orang yang mungkin memutuskan hubungan dengan kita, kita jangan ikut memutuskan. Siapa yang berusaha untuk menyambung tali silaturahim yang sudah putus, maka nanti dia akan disambung hubungannya dia nanti di hari kiamat sama Allah Ta'ala. Sehingga orang muslim itu bukan yang memutus hubungan, tetapi orang muslim itu sifat mereka adalah orang-orang yang menyambung hubungan. Sehingga bahkan mereka itu, orang-orang muslim itu, bagaimana mereka menjaga hubungan kekerabatan mereka itu, sampai mereka itu bakti kepada orang tua, dan mereka itu juga bakti kepada teman-teman akrab orang tuanya. Sampai ke teman-teman akrabnya itu, bukan keluarganya. Keluarganya pastilah kita bakti sama orang tua dan keluarga besar kita, tapi sampai teman-teman orang tua pun kita bersambung. Saya pernah itu suatu ketika itu Abdullah bin Umar, dan itu cara. Jadi bagaimana cara kita itu bakti kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal? Maka di antara caranya itu apa? Caranya itu kita sambung hubungan sama teman-teman akrab bapak kita dan ibu kita. Oleh itu suatu ketika itu Abdullah bin Umar boleh itu pulang dari pasar naik kuda. Kemudian di jalan itu ketemu dengan bapak-bapak yang sudah tua. Akhirnya Abdullah bin Umar turun, kemudian bapak itu suruh naik di atas kudanya. Setelah itu diantar sama Abdullah bin Umar sampai ke rumahnya bapak itu. Abdullah bin Umar berjalan kaki, jadi kudanya ditarik sama dia, diantar sampai ke rumah. Setelah itu diturunkan. Akhirnya ditanya, wahai Abdullah bin Umar, siapa orang itu? Kok kamu begitu, yaitu luar biasa lah kamu itu kebaikannya sama orang itu. Siapa dia? Maka beliau mengatakan, dia itu teman akrabnya bapak saya. Dia itu teman akrabnya bapak saya. Yaitu orang-orang muslim itu orang yang mereka itu menyambung hubungan. Apalagi orang-orang yang punya kedekatan dengan orang tua kita. Kita bakti sama orang tua, kita juga bakti sama saudaranya orang tua, paman kita berarti, bibi kita. Kita bakti juga sama teman-teman akrabnya orang tua kita. Kenapa? Kalau kita itu kalau menyambung hubungan dengan teman-teman akrabnya orang tua kita, nanti mereka itu akan ingat orang tua kita, akhirnya minimal mendoakan. Coba kita terkadang misalkan silaturahim ke tempat ya teman akrabnya bapak kita lah itu, bapak kita sudah meninggal. Ketika datang kita itu minimal dia itu akan ingat, oh masya Allah bapak kamu ya si fulan, semoga Allah telah mengampuni dia lah itu. Minimal apa? Minimal teman-teman bapak kita itu mendoakan bapak kita. Dengan cara apa? Ketika kita itu menyambung hubungan dengan mereka. Kemudian yang ke-8 yang terakhir di antara poin penting yang sangat dijaga dalam hubungan kita itu bersama siapa saja di agama kita itu, ya'muru bihusnil jiwar wa yanha 'anis sayyi'i. Islam itu menganjurkan kepada pemeluknya untuk berbuat baik kepada tetangga. Sehingga hubungan kita dengan tetangga itu sangat dijaga dalam agama kita. Dan kita itu dilarang untuk berbuat jelek sama tetangga kita. Sampai Rasul itu mengatakan, jika seandainya ada orang berzina dengan 50 perempuan dibandingkan dengan orang yang berzina sama istri tetangganya, itu lebih mudah atau lebih ringan yang berzina dengan banyak orang. Rasulullah mengatakan juga, siapa yang mencuri dari 50 rumah itu lebih ringan daripada mencuri rumah tetangganya. Sampai Rasulullah mengatakan, demi Allah orang itu enggak beriman. Demi Allah orang itu enggak beriman. Demi Allah orang itu enggak beriman. Ditanya, wahai Rasulullah, siapa itu? Orang yang mana tetangganya itu enggak merasa aman dari gangguannya. Sehingga orang muslim itu intinya, kalau kita perhatikan di sini, intinya Islam itu datang untuk memperbaiki diri kita secara sempurna, sehingga kita dalam bermuamalah kepada siapa saja itu kita itu sempurna.
Kita bukan hanya kita itu menjadi seorang hamba Allah yang taat ibadah kepada Allah Ta'ala, tapi kita itu hamba Allah yang taat kepada Allah, tapi kita juga taat kepada orang tua, kita juga baik sama tetangga, kita juga orang yang amanah, kita orang yang jujur, kita juga orang yang menyambung tali silaturahim, kemudian kita itu sama tetangga juga berbuat baik, kita itu sempurna. Nah itu kenapa kok Rasulullah itu sering menganjurkan kita itu untuk berakhlak mulia. Sampai Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, amal apa yang paling banyak memasukkan surga?" Rasulullah mengatakan, "Taqwallah wa husnul khuluq." Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Takwa untuk memperbaiki hablum minallah, hubungan kita dengan Tuhan kita dengan cara kita bertakwa. Kemudian yang kedua, berakhlak untuk memperbaiki hubungan kita dengan manusia yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga kita itu minimal, kita itu hidup itu minimal kita itu gak ganggu orang. Minimal orang muslim itu tidak ganggu orang. Itu sudah sedekah kita itu. Sedekahnya minimal orang sedekah itu apa? Dia itu menahan lisan tangannya dari ganggu orang lain. Itu termasuk sedekah. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, tentang masalah sedekah. Kewajiban sedekah setiap hari 360 kali. Akhirnya jelaskan sedekah itu apa saja. Ini bantu orang, ini terakhir. Yang bertanya ya Rasulullah, kalau saya nggak bisa mengerjakan semuanya. Maka Rasulullah mengatakan, tahan lisan kamu dan tangan kamu, jangan sampai ganggu orang. Jangan sampai ganggu orang, itu sudah sedekah. Nah itu apa? Minimal seorang muslim itu kalau kita itu punya sempurna totalitas, kita itu menjadi seorang pribadi yang sempurna. Baik hubungan kita dengan Tuhan kita atau hubungan kita dengan manusia, baik itu orang tua kita, baik itu adalah orang yang di bawah kita, anak kita, istri kita, atau tetangga kita, atau teman kita, atau siapa saja. Seorang muslim itu adalah orang-orang yang sempurna. Kalau kita bisa sempurna seperti ini, udkhulu fi silmi kafah, masuklah kalian dalam Islam secara sempurna dan totalitas, insyaallah kejayaan Islam itu sudah sangat dekat. Tapi kalau kita melihat orang muslim, sholatnya rajin, korupsinya rajin. Ada orang muslim, masya Allah sholatnya, puasa sunnahnya, masya Allah itu, tapi berkhianat, sukanya berkhianat, omongannya kotor, sukanya dusta, kemudian sukanya memutus silaturahim, ribut sama tetangga, ribut sama orang tua, nggak bisa bakti, padahal sholatnya masya Allah itu. Maka kita katakan nggak sempurna orang itu. Kapan dia itu akan sempurna agamanya? Ketika dia itu memperbaiki hubungan kepada Allah dan dia juga memperbaiki hubungan kepada manusia yang lainnya. Yang ini sini pembahasan kita, pembahasan tentang keutamaan agama Islam. Nanti insya Allah kita akan masuk di rukun-rukun agama Islam. Jadi nanti kita jelaskan secara ringkas rukun Islam itu apa saja. Nanti setelah itu baru kita akan masuk ke rukun iman. Kita nanti akan membahas tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, Rasul, hari akhir. Itu pembahasan lebih panjang. Sedangkan rukun Islam itu nanti kita jelaskan secara ringkas, tapi rukun iman nanti akan kita perpanjang. Rukun iman kepada Allah Ta'ala, karena intinya yang paling kita itu adalah keimanan kita. Ya sampai sini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.